ini Perkosmi Jawa Timur ada kegiatan pelantikan pengurus baru periode kepengurusan 2022-2026. Kebetulan dihadiri juga oleh Ketua Umum Bapak Sanjoyo Antariksa dari Jakarta. Hadir pula anggota Perkosmi Jawa Timur 123 peserta hari ini hadir mengikuti pelantikan pengurus baru. Pengurus tahun ini periode ini ada 18 personil dari seluruh perwakilan perusahaan, dan dilanjutkan dengan workshop temu anggota yang dihadiri juga oleh perusahaan-perusahaan, sekitar 90 perusahaan hadir hari ini. Masalah sertifikasi produk halal ini yang memberi materi dari Jakarta, dari Kemenang Pusat, dan kemudian yang dari LPMU dari Jawa Timur. Harapannya anggota Perkosmi hari ini sudah bisa clear tentang proses transformasi sertifikasi yang dulu ditangani LPP POM UI, kemudian sekarang harus juga bekerjasama dengan Departemen Agama sehingga transformasi antara dua lembaga ini yang selama ini menjadi kebingungan dari pelaksana sertifikasi sekarang insya Allah sudah clear, dan mudah-mudahan ketika aturan sudah dilakukan dan kemudian harus mandatori untuk kosmetik sekitar tahun 2026 kalau nggak salah kosmetik itu kita semua insya Allah sudah siap, walaupun sekarang sudah banyak yang sudah berlabel halal, tetapi sebagian juga masih proses sehingga untuk bisa mewujudkan sertifikasi ada di tangan dan betul-betul menjamin produk itu halal, kemudian juga berkualitas, kemudian aman, dan tentu produk kosmetik yang aman. Sejauh ini teman-teman belum banyak menemukan, belum mengalami masalah cuman hal-hal sertifikasi itu memang membutuhkan persyaratan administrasi yang sifatnya dokumentasi, seperti bahan-bahan yang harus dilengkapi dengan sertifikat halal dan seterusnya. Itu untuk industri-industri yang pembelian materialnya itu original packing dia tidak ada masalah biasanya, tetapi kalau belinya itu eceran dia mesti ada effort khusus untuk bisa mendapatkan sertifikat bahan baku yang halal sehingga produknya nanti bisa dinyatakan halal. Tentunya yang pertama pengurus yang baru ini bekerja lebih keras lagi, memberikan manfaat yang lebih banyak kepada para anggotanya, dan industri kosmetika di Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah sendiri. Artinya di sini tidak boleh, itu tidak bisa disertifikasi, maksudnya bukan itu kan granulasinya kan pakai alkohol sama asam sitrat, biasanya pakai itu untuk mengikat itu. Nah, alkoholnya di end product dilihat, tapi pasti sudah menguap lah, dia sudah bentuk powder kan, granul itu. Pokoknya nggak boleh dari 0,5%. Harapannya dengan adanya workshop sertifikasi halal untuk produk kosmetik supaya para pelaku usaha khususnya produsen kosmetik memahami regulasi yang ada, dan di mana nanti di tahun 2026 sudah wajib untuk produk semua produk. Kalau makanan 2024, tapi kalau yang kosmetik 2026 sudah harus wajib halal. Nah, dengan adanya ini mereka sudah memahami bahan-bahan apa yang memang harus disiapkan. Jadi memang di audiennya ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum. Nah, dengan adanya ini sudah ada edukasi sebelumnya sehingga mereka siap nanti ketika mau sertifikasi. Jadi nanti ketika lama prosesnya tidak menyalahkan salah satu pihak begitu. Jadi mereka sudah siap semuanya sehingga proses harapannya kosmetik supaya masyarakat Indonesia ini menggunakan kosmetik yang sudah halal sehingga menjadi ketenangan, tentram begitu, karena walaupun kosmetik itu berhubungan dengan tubuh manusia, tetapi itu terkait dengan syarat wudu juga. Jadi seperti itu, walaupun dari luar kalau misalnya dia tidak halal kan mengontaminasi dari kulit kita. Jadi kalau sudah halal sudah tenang semuanya, dipakai dimanapun sudah enak begitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, luar biasa sekali nih Perkosmi Jawa Timur
mengundang kami dari BPJPH, dari pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sertifikasi halal, kemudian terkait dengan sistem jaminan produk halal. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Maaf dari Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal tidak bisa hadir. Jadi saya menggantikan beliau karena beliau saat ini sedang bertugas di luar. Dia mengeluarkan sertifikat halal, yang mencabut sertifikat halal adalah kewenangan dari BPJPH. Itu sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 6. Kemudian registrasi produk halal luar negeri itu juga di BPJPH. Kemudian sosialisasi edukasi dan publikasi itu juga salah satu kewenangan BPJPH. Nah ini Bapak dan Ibu, akreditasi LPH itu juga di BPJPH. Kemudian registrasi auditor halal, pengawasan pelaku usaha, mengadakan pelatihan auditor itu juga salah satu kewenangan dari BPJPH. Kemudian nanti Bapak dan Ibu memilih LPH-nya. Bukan BPJPH yang menentukan LPH-nya, tapi monggo silakan Bapak dan Ibu memilih LPH-nya sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah ternyata yang punya ruang lingkup barang dan jasa baru 3. Itu tadi saya sebutkan LPPOM MUI, kemudian Sukovido dan Surveyor Indonesia. Lainnya masih dalam lingkup makanan, minuman, dan barang gunaan. Di Perkosmi ini tahun ini berulang tahun ke-45 dan selama ini bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan industri kosmetika bahu-membahu untuk bisa menumbuh kembangkan industri kosmetika di Indonesia. Pengurus daerah Jatim adalah salah satu pengurus yang dengan anggota terbanyak di Indonesia, dan hari ini ada pelantikan. Mudah-mudahan pengurus daerah Jatim ini mampu untuk bersama-sama dengan seluruh anggotanya menjadi Pemda yang maju gitu ya, sehingga kosmetik di Jawa Timur maupun di Indonesia bisa semakin. Saya rasa di ulang tahun yang ke-45 Perkosmi ingin bahwa industri kosmetika atau bisnis kosmetika di Indonesia ini akan menjadi besar, karena memang potensinya sangat besar mengingat jumlah penduduk, kemudian juga kelas menengah yang semakin tinggi, konsumsi per kapita yang masih rendah, dan tentu saja pendapatan per kapita yang diperkirakan akan tumbuh terus sampai ke depannya. Baik, terima kasih. Dengan pertumbuhan sebesar 4,9%. Dan saat ini Indonesia negara muslim terbesar di kontinen Indonesia. Nah, berdasarkan Islamic Global itu konsumsi kosmetik halal di dunia mencapai. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari PT Implorasi Sisabadi. Menurut saya, ketika saya mengikuti workshop ini, saya dapat ilmu yang bermanfaat, terutama untuk sertifikasi halal, yang itu cukup membantu saya dalam bekerja nantinya, dan termasuk membawa manfaat yang besar sih. Jadi saya berterima kasih juga kepada Perkosmi yang sudah mengadakan acara ini, sehingga dapat memberikan informasi. Semoga kedepannya akan ada lebih banyak workshop lagi, baik itu tentang halal maupun mengenai CPKB ataupun yang lainnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak.